Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Ketika keduanya menyadarinya, maka keduanya pun segera meloncat surut. Sekali lagi keduanya memusatkan segenap kekuatan yang ada pada diri masing-masing dalam lambaran ilmu yang tertinggi. Semuanya terjadi dengan cepat sekali. Bagian dari senjata yang patah itu pun telah mereka lemparkan ke tanah. Namun agaknya mereka masih akan membenturkan kekuatan mereka melampaui benturan senjata. Sesaat kemudian, maka keduanya pun seakan-akan telah mendapatkan isyarat untuk melepaskan ilmunya. Hampir berbareng keduanya meloncat dan saling berbenturan di udara. Akibatnya ternyata dahsyat sekali. Keduanya terdorong surut, tetapi nampak betapa kekuatan anak muda itu jauh melampaui kekuatan ilmu lawannya. Anak muda itu terloncat 2 langkah mundur, tetapi ia tetap tegak berdiri di atas kedua kakinya yang renggang dan agak merendah. Kedua tangannya bersilang di depan dadanya, sedang matanya menatap ke arah tubuh lawannya yang terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh. Sejenak perkelahian di halaman itu seolah-olah terhenti. Semua mata memandang ke arah pengawal yang terbanting jatuh itu. Sesaat ia masih menggeliat dan mengumpat. Namun sesaat kemudian, maka ia pun telah mengembuskan napas yang penghabisan. Sejenak orang-orang yang menyaksikan itu terpaku diam. Mereka memandang dengan mata yang tiada berkedip, seolah-olah mereka tidak yakin bahwa orang itu pun pada akhirnya dapat juga terbunuh oleh kekuatan yang lebih dahsyat dari kekuatannya yang mengerikan. Namun dalam pada itu, meskipun ia seolah-olah tidak beranjak dari tempatnya, sambil memandangi lawannya yang sudah tidak bernyawa lagi, anak muda yang telah membunuhnya itu pun menjadi berdebar-debar. Orang yang terbunuh itu masih mempunyai 2 orang kawan yang agaknya memiliki ilmu setingkat. Karena itu, jika keduanya bersama-sama memusatkan segenap kemampuan ilmunya, maka ia akan mengalami kesulitan. Agaknya ia tidak akan dapat melawan kedua kekuatan ilmu itu bersama-sama. Sedangkan apabila ia harus melawan salah seorang dari mereka, yang lain berusaha mempergunakan ilmunya terhadap orang-orang lain, maka akibatnya akan sangat parah. Tidak akan ada di antara mereka yang akan mampu melawan ilmu tersebut, baik Ki Buyut maupun orang yang nampaknya mempunyai ilmu yang cukup mapan, tapak lombok. Namun keduanya belum mempunyai kemampuan untuk melawan puncak ilmu kedua orang itu. Dalam keraguan-raguan itu, anak muda itu pun melihat kedua orang yang telah kehilangan seorang kawannya itu menggeram. Agaknya keduanya telah mendapatkan suatu pengalaman bahwa ilmu mereka masih belum berimbang dengan ilmu anak muda itu. Tapi anak muda itu pun bertindak cepat. Yang dihadapi adalah iblis yang paling ganas dengan ilmu hitamnya. Karena itu, maka ia tidak akan dapat lagi mempergunakan pertimbangan kejantanan untuk melawan mereka. Ia tidak akan dapat berdiri sambil berteriak menantang. Siapakah di antara keduanya yang akan mencoba melawannya setelah seorang kawannya terbunuh? Dalam pada itu, anak muda itu pun segera mempergunakan saat-saat yang masih belum mantap. Setelah salah seorang lawannya terbunuh itu, ia pun segera memusatkan segenap kemampuannya sekali lagi.
Anak muda itu tidak menunggu, tiba-tiba saja ia pun sudah siap untuk melepaskan ilmunya. Karena itu maka ia pun segera melompat selangkah ke depan mendekati salah seorang pengawal yang agaknya sedang mempersiapkan diri. Agaknya seperti yang diperhitungkan, kedua orang lawan yang tinggal itu tidak mau bertempur seorang demi seorang melawan anak muda itu. Jika salah seorang dari mereka harus menghadapinya, maka yang lain akan mempergunakan ilmunya untuk membinasakan siapa saja yang akan tersentuh tangannya. Namun tanpa berjanji, agaknya mereka telah mempersiapkan diri untuk bersama-sama menghadapi anak muda itu. Tetapi anak muda itu bergerak lebih cepat. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, ia telah melompat menyerang seorang dari kedua orang pengawal yang tersisa itu. Lawannya tidak menduga bahwa anak muda itu akan bergerak demikian cepatnya. Karena itulah maka mereka menjadi agak bingung sekejap. Namun kemudian mereka sadar bahwa mereka harus melindungi diri mereka dengan ilmu puncak yang ada pada mereka. Tetapi ternyata jarak mereka dengan anak muda itu tidak sama panjang. Yang seorang berdiri lebih jauh dari yang lain, meskipun perbedaan jarak itu tidak terlampau berpengaruh, namun bahwa dengan demikian mereka tidak akan dapat membenturkan ilmu mereka berbareng dalam sekejap. Tapi dengan demikian maka benturan yang kemudian akan menjadi sangat berbahaya bagi anak muda itu, karena sebagian besar kekuatannya telah terhempas pada benturan yang pertama dengan puncak ilmu hitam salah seorang dari kedua iblis yang tinggal itu. Anak muda itu tidak sempat berbuat lain, karena itu maka ia pun akan menanggung akibat itu seandainya harus terjadi. Tapi dalam pada itu ternyata Tapak Lombo dan Ki Buyut beserta orang-orang yang ada di sekitar arena itu pun tidak tinggal diam. Terutama Tapak Lombo dan ketiga kawannya serta Ki Buyut sendiri. Mereka pun mengerti bahwa sangat berbahaya bagi anak muda itu untuk membentur dua kekuatan dalam waktu yang hampir bersamaan. Karena itulah maka dengan kemampuan yang ada pada mereka pun mencoba untuk membantunya. Pada saat salah seorang dari kedua iblis itu siap menghadapi lawannya, maka Tapak Lombo dan kawan-kawannya serta Ki Buyut telah dengan serentak menyerang iblis yang lain dari segenap arah. Mereka melepaskan segenap kemampuan yang ada dalam diri mereka, bahkan untuk mengikat mereka dalam waktu yang lebih panjang. Maka kawan-kawan Tapak Lombo bukan saja menyerang, tapi mereka telah melempar lawannya dengan senjata-senjata mereka. Meskipun pengawal itu berada dalam puncak ilmunya, tetapi ia tidak menjadi kebal karenanya. Karena itu maka ia harus menghindari lontaran-lontaran senjata yang mengarah ke tubuhnya. Agaknya saat-saat menghindarkan diri itu memerlukan waktu yang meskipun sangat pendek, tetapi cukup berpengaruh atas keseluruhan dari perkelahian itu. Pada saat iblis yang seorang sibuk menghindari lemparan senjata itulah telah terjadi benturan yang sangat dahsyat. Anak muda yang menyerang itu masih sempat menghindar sambaran senjata iblis yang berilmu hitam. Karena hal itu memang sudah diperhitungkan dengan sisi telapak tangannya yang dilambari ilmu puncaknya, ia berhasil mematahkan senjata iblis itu, dan kemudian ilmu mereka pun telah saling berbenturan. Akibat yang terjadi memang sudah dapat diperhitungkan. Pengawal yang telah mengkhianati Ki Buyut itu terlempar jatuh di tanah untuk tidak bangun lagi selama-lamanya. Ternyata bahwa usaha Tapak Lombo dan Ki Buyut membawa pengaruh juga atas pertempuran itu. Kawannya yang seorang itu pun tiba-tiba mengumpat. Ia melihat kawannya telah melompat, membentur lawannya dan terlempar jatuh. Karena itu, ia sama sekali tidak menghiraukan lagi serangan Ki Buyut dan Tapak Lombo serta kawan-kawannya. Selagi anak muda itu masih belum dapat menghimpun kekuatannya kembali, maka ia pun segera melompat menyerang dengan garangnya. Waktunya memang terlampau pendek bagi anak muda itu, tapi ia tidak sekedar dibakar oleh kemarahan dan nafsu semata-mata. Ia masih sempat mempergunakan pikirannya.
Karena itulah ia sama sekali tidak membenturkan dirinya pada serangan itu. Dengan serta-merta ia pun segera melompat menghindar dan bahkan melompat jauh-jauh dari lawannya. Agaknya lawannya pun mengetahui bahwa anak muda itu berusaha mendapatkan waktu untuk membangunkan kembali kekuatan puncaknya. Karena itu maka ia pun cepat memburunya dengan serangan yang dahsyat. Senjatanya yang terayun deras segera dilambari oleh ilmu puncaknya. Namun anak muda itu menyadari bahwa peranan senjata itu tidak begitu penting di dalam puncak ilmunya. Karena itu maka ia pun sekedar menghindar pula dan sekali lagi melompat menjauh. Lawannya tidak melepaskan, ia pun memburu dengan senjata terjulur, hampir menembus perut anak muda itu. Namun tiba-tiba terasa tangannya menjadi nyeri oleh pukulan telapak tangan lawannya pada pergelangannya. Ketika senjatanya kemudian terlepas, maka ia tidak mau memberi kesempatan lagi. Dengan dahsyatnya, ia memburu kemanapun anak muda itu menghindar. Akhirnya, anak muda itu memang tidak dapat menghindar lagi, meskipun ia belum berhasil membangunkan ilmunya sampai ke puncak. Maka benturan tidak dapat dihindarkan lagi. Sekali lagi telah terjadi benturan ilmu yang dahsyat. Sekali lagi orang-orang yang ada di halaman itu melihat betapa orang terakhir dari ketiga pengawal berilmu hitam itu jatuh ke tanah. Namun agaknya kali ini ia tidak langsung terbunuh seperti kedua kawannya yang lain. Sambil memegangi dadanya ia berusaha untuk bangkit betapapun sulitnya. Sementara itu, anak muda yang tidak dikenai namanya, baik oleh Ki Buyut maupun oleh Tapak Lombo itu terlempar beberapa langkah. Keletihan yang sangat, apalagi saat benturan itu terjadi, ia masih belum sampai kepada puncak kekuatannya. Telah membuatnya tertatih-tatih. Bahkan kemudian ia pun jatuh terduduk tepat pada saat lawannya berhasil berdiri dengan kesulitan. Dengan wajah yang merah kebiru-biruan, orang itu melangkah satu-satu, mendekati anak muda yang terduduk dengan lemahnya. Anak muda yang telah membenturkan ilmunya 3 kali berturut-turut, bahkan benturan ketiga terjadi terlampau cepat setelah benturan yang kedua, sehingga kekuatannya seolah-olah masih belum terungkat seluruhnya. Telah dilepaskannya sampai tuntas pada benturan sebelumnya. Semua orang yang menyaksikan keadaan itu menjadi berdebar-debar. Mereka melihat pengawal yang seorang itu tertatih-tatih mendekati dengan sorot mata penuh dendam dan kebencian. Anak muda yang terduduk di tanah itu masih tetap berada di tempatnya. Ia melihat lawannya datang mendekatinya, namun agaknya tubuhnya menjadi sangat lemah, sehingga ia tidak dapat beringsut pergi. Yang dapat dilakukan kemudian adalah justru duduk dengan tenangnya. Kedua kakinya disilangkan seperti kedua tangannya yang bersilang pula di dadanya. Matanya yang redup membayangkan hatinya yang pasrah menghadapi semua kemungkinan. Namun dengan sepenuh hati manjatkan permohonan kepada Yang Maha Agung agar diselamatkan dari tangan iblis yang hitam legam itu. Anak muda itu masih belum dapat beringsut ketika orang yang mendekatinya setapak demi setapak itu menjadi semakin dekat. Bahkan yang kemudian menjulurkan tangannya sambil menggeram, "Aku akan mencekikmu sampai mati." Tapi ketika orang itu setapak lagi maju, ia menjadi terhuyung-huyung. Tangannya yang terjulur bagaikan telah merusak keseimbangan tubuhnya yang belum menjadi mantap. Karena itulah, maka tiba-tiba saja ia bagaikan batang ilalang kering yang didorong oleh sentuhan angin yang kuat, sehingga ketika kakinya selangkah lagi bergeser, maka ia pun telah jatuh terjerembab tepat di hadapan anak muda yang masih duduk bersila, mengheningkan hati untuk mohon agar kekuatannya dipulihkan kembali. Anak muda itu melihat lawannya terjatuh beberapa jengkal saja di hadapannya, tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Juga seandainya lawannya itu bangkit lagi dan mencekiknya. Tetapi ternyata lawannya itu tidak bangun lagi.
Ia masih menggeliat dan mencoba menggapai dengan tangannya yang kehitam-hitaman dan jari-jarinya yang mengembang bagaikan hendak menerkam dan meremasnya. Tetapi tangan itu pun kemudian melemah dan kehilangan kekuatan setelah hampir menyentuh kulitnya. Iblis yang terakhir itu pun kemudian mati di hadapan anak muda yang duduk diam sambil mencoba memulihkan kekuatannya. Sejenak halaman itu dicekam oleh tegangan. Semua orang berdiri tegak bagaikan patung. Nyai Buyut yang duduk di pendopo pun seolah-olah telah membeku di tempatnya. Ia telah pernah menyaksikan berpuluh-puluh kali kematian bahkan dengan cara yang paling mengerikan. Namun baru saat itu ia menyadari betapa kematian itu dapat menumbuhkan ketakutan dan kengerian. Tiap kali ia membunuh di bagian belakang rumahnya, dan yang sebenarnya dilakukan oleh ketiga iblis itu pula, ia tidak mengerti betapa perasaan yang paling menyiksa telah menghinggapi korban-korbannya. Ia baru menyadari setelah ia sendiri mengalaminya, betapa ia disiksa kecemasan dan bahkan ketakutan ketika ia melihat satu demi satu pengawalnya terkelupas oleh lingkaran iblis di halaman rumahnya itu. Betapa ia membayangkan saat kematian yang menjadi semakin dekat. Terasa sesuatu telah menyumbat dadanya di saat terakhir. Di saat kematian itu rasa-rasanya sudah mulai meraba ujung rambutnya. Namun kini ia telah terlepas dari jari-jari maut itu. Ketiga pengawalnya yang berkhianat itu telah terbunuh oleh seorang anak muda yang tidak dikenalnya. Jika anak muda itu mengetahui siapakah kami, apakah ia mau menolongnya pula? Pertanyaan itu telah membersit di hati Nyi Buyut. Tapi ternyata bukan saja di hati Nyi Buyut, juga di hati Ki Buyut. Namun rasa-rasanya yang mendatang adalah suatu kesempatan baginya untuk melakukan cara hidup yang lain yang barangkali lebih baik dari cara yang pernah ditempuhnya. Sejenak kemudian orang-orang di halaman itu bagaikan terbangun dari sebuah mimpi yang dahsyat. Ketika mereka melihat anak muda itu terbatuk, mereka melihat titik darah di bibirnya. Namun kemudian anak muda itu mengusapnya dan sejenak kemudian ia menarik napas dalam-dalam. Dalam sekali, seolah-olah udara di seluruh pedukuhan itu akan dihisapnya. Perlahan anak muda itu pun berdiri, diangkatnya kedua tangannya tinggi-tinggi. Seperti orang yang menggeliat di pagi hari, demikian ia bangun dari pembaringan. Tidak seorang pun yang bertanya sesuatu padanya. Mereka hanya menyaksikan anak muda itu mengambil sesuatu dari sebuah bumbung kecil di kantong ikat pinggang kulit yang besar yang melilit di lambungnya. Namun setiap orang menduga bahwa anak muda itu sedang berusaha mengobati dirinya sendiri dengan obat yang dibawanya. Ternyata dugaan mereka tidak salah. Sejenak kemudian nampak anak muda itu menjadi semakin segar. Wajahnya yang pucat perlahan-lahan menjadi kemerahan. Sejenak kemudian anak muda itu menarik napas dalam-dalam. Dikembangkannya tangannya seolah-olah ia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa kekuatannya telah tumbuh kembali meskipun belum pulih sama sekali. Ki Buyut dan Tapak Lombo menyaksikan sikap anak muda itu dengan berharap-harap cemas. Seolah-olah mereka pun menjadi bagian dari keadaan anak muda itu dalam keseluruhan. Jika anak muda itu menjadi bertambah baik, rasa-rasanya mereka pun akan menjadi bertambah baik pula. Sejenak kemudian barulah anak muda itu melangkah mendekati mereka. Sambil mandang berkeliling, ia berkata, "Apakah yang sebenarnya telah terjadi di sini?" Ki Buyut menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia menjawab, "Ketiga orang itu adalah pengawal-pengawalku, anak muda. Tetapi pada suatu saat mereka telah melawanku. Mereka adalah orang yang sangat berbahaya dengan ilmu hitamnya. Kami mengucapkan terima kasih bahwa Kisanak telah menyelamatkan jiwa kami. Kalian pun telah menyelamatkan aku. Jika kalian tidak berusaha menahan orang terakhir dari ketiga orang itu dengan mengganggunya saat ia memusatkan kekuatannya, maka aku kira aku pun telah mati pula.
tidak-tidaknya aku akan menjadi terluka parah. Tetapi kedatangan anak muda di pedukuhan ini telah menyebabkan beberapa jiwa terselamatkan. Jika Kisanak tidak datang ke pedukuhan terpencil ini, maka kami semuanya akan menjadi bahan permainan ketiga iblis itu dengan cara yang sangat mengerikan. Anak muda itu menarik napas dalam-dalam. Dengan nada datar ia pun bertanya, apakah ia pernah berbuat sesuatu di pedukuhan ini sebelum ia berkhianat kepada Ki Buyut? Ki Buyut menjadi bingung apakah ia harus berterus terang atas apa yang pernah dilakukannya selama ini bersama ketiga orang itu. Dalam kebimbangan ia memandang Tapak Lombo seolah-olah ingin mendapat petunjuk apakah yang sebaiknya dikatakan kepada anak muda yang telah menyelamatkan jiwa mereka itu. Tapak Lombo pun ragu-ragu jenak, namun kemudian ia berkata kepada Ki Buyut, Ki Buyut, bukankah anak muda ini pernah bertanya atau menyebut-nyebut daerah bayangan hantu? Dengan demikian, maka cara yang kalian tempuh selama ini untuk bersembunyi tidak berhasil seluruhnya. Karena masih ada juga kecurigaan terhadap daerah ini. Ternyata ada segolongan orang yang telah memberikan nama yang tepat kepada pedukuhan ini, daerah bayangan hantu. Ki Buyut termangu-mangu, namun kemudian ia bertanya kepada anak muda itu, dari manakah Kisanak mendapatkan nama itu? Tetapi bukankah Ki Buyut telah membenarkan pada saat aku mendekati perkelahian yang sedang berlangsung bahwa daerah inilah yang disebut daerah bayangan hantu? Anak muda, saat itu aku hanya bermaksud untuk menakutimu agar kau pergi dari tempat ini dan tidak terlibat perkelahian dengan ketiga iblis itu, tapi justru kaulah yang telah berhasil membinasakannya. Terima kasih atas usahamu menyelamatkan aku, Ki Buyut. Tetapi mengapa daerah ini merupakan daerah yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang di sekitar hutan di seberang? Anak muda itu berhenti sejenak lalu, tetapi menilik kehadiran ketiga iblis itu, daerah ini memang sepantasnya disebut daerah bayangan hantu. Ki Buyut tidak segera menjawab, ia menjadi bingung apakah yang sebaiknya dikatakannya. Ki Buyut, berkata anak muda itu, aku ingin mendapat keterangan yang sebenarnya. Ketiga orang itu sudah mati, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Coba katakanlah, apakah mereka sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dimengerti oleh kita pada umumnya, yang tidak menganut ilmu hitamnya yang mengerikan itu? Maksud anak muda, ilmu hitam itu dibayangi oleh kebiasaan yang buruk sekali, membunuh dengan cara yang tidak masuk akal. Oh, Ki Buyut menundukkan kepalanya, tetapi ia tidak segera menyaut.